Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama-tama kita siapkan alat yang akan digunakan. Alatnya yaitu ada handscoon, ada meja pemeriksaan, ada lampu penghangat, ada metlin. Sebenarnya pakai mistar, kita ganti dengan metlin saja. Nyalakan lampu penghangat. Kita cuci tangan, lalu gunakan sarung tangan. Pertama-tama bayi ditidurkan telentang dan jaga kehangatan bayi. Lalu kita periksa kepala, periksa bentuk kepala simetris atau tidak, periksa adanya caput atau cepal hematoma, periksa tanda-tandanya trauma, periksa apakah ada sutura, periksa adanya tanda molding atau mulase. Lalu kita periksa ke bagian mata, kita lihat bentuk mata simetris atau tidak, kita lihat katarak kongenital, lensa matanya hitam, keruh atau tidak, kita lihat strabismus, matanya juling atau tidak, kita lihat perdarahan konjungtiva, kita lihat apakah ada darah atau merah, kita lihat pus apakah matanya bernanah atau tidak. Bagian hidung, kita lihat pernafasan cuping hidungnya, kita lihat epikanthus. Epikanthus itu lipatan kulit vertikal pada sisi hidung. Lalu septum nasi, sekat yang memisahkan kedua rongga hidung di bagian tengah. Lalu bagian mulut, inspeksi simetris atau tidak, inspeksi adanya labial palatus quizzes atau bibir sumbing. Lalu telinga, lihat simetris atau tidak, posisi telinga dengan cara menarik garis khayal dan bagian sudut mata secara horizontal ke arah ujung atas daun telinga. Lalu leher, lakukan palpasi pada leher dengan menggerakkan jari-jari ke sekeliling leher. Klavikula, dengan jari telunjuk raba seluruh klavikula untuk memastikan adanya fraktur. Kita lanjut ke bagian tangan. Luruskan kedua tangan dan bandingkan apakah simetris atau tidak. Lalu periksa adanya sindaktili, kekurangan jari, atau polidaktili, kelebihan jari. Lalu lihat bagian dada, periksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas. Lalu lihat retraksi interkostal, itu tarikan dinding dada yang mempersempit jalan nafas. Lalu inspeksi puting susu dan alveolar transparan atau tidak. Bagian perut, abdomen, apakah ada hernia umbilikal, pembekakan pada bagian tali pusatnya, usus menonjol melalui otot-otot perut di pusat. Terus bagian genitalianya, apabila laki-laki, ukur panjang penis kurang lebih 3 cm, bisa menggunakan mistar ataupun metlin. Lalu pastikan adanya lubang uretra, lalu pastikan adanya femosis. Femosis itu adalah kutub karet kulit yang di bagian ujung penis. Lalu palpasi skrotum, apakah testis sudah masuk dalam kantong skrotum. Lalu kalau bayi perempuan, periksa vulva dengan cara membuka labia secara perlahan-lahan untuk memastikan klitoris, orifisium uretra, dan lubang vagina. Lalu tungkai, kita periksa kesimetrisannya. Periksa panjang kedua kaki dengan cara meluruskan, kemudian kita bandingkan panjang atau tidak. Adanya fraktur, lalu kita buka pakaian bayi dari pinggang sampai ke bawah. Lalu periksa pinggul dengan cara pegang masing-masing kaki. Letakkan ibu jari pada bagian bawah femur, sedangkan 4 jari lainnya di atas trochanter mayor. Tekuk lutut 90 derajat, kedua tungkai secara perlahan-lahan. Bila terdapat tanda krek pada femur, berarti adanya dislokasi acetabulum. Lalu spinal, celungkukan bayi
Cari adanya tanda abnormalitas seperti spina bifida. Itu adalah jaringan tulang belakang yang menonjol, seperti selaput rambut. Pastikan adanya sphincter ani atau lubang manisnya. Lalu periksa kulit, apakah periksa warna kulitnya, ruamnya, apakah ada bercak lahir dan memar. Lalu kita periksa refleks bayi, ramah, refleks moro, refleks terkejut. Kita cek dengan cara menepuk tangan di bagian atas bayi. Apabila ada gerakan berarti refleks moronya aktif. Refleks rooting itu refleks mencari. Kita cek dengan cara tangan kita di dekat mulut bayi. Apabila dia mengikuti tangan kita berarti refleksnya aktif. Refleks swallowing, gerakan menelan. Apabila diberi puting susu, ia menelan dengan baik. Refleks Babinski, refleks geli, dengan cara rangsang dengan menggelitik telapak kaki bayi. Apabila dia merasa ada gerakan berarti refleks Babinski-nya aktif. Refleks palmagraf, refleks menggenggam. Kita umpan dengan jari kita. Apabila dia menggenggam berarti refleks palmar grafnya aktif. Refleks plantar grafnya refleks saraf. Kita cek dengan cara menekan jempol kaki pada kaki bayi. Apabila dia ada rangsangan berarti refleksnya aktif. Baiklah, selanjutnya kita rapikan bagi bayi. Kita bedang kembali. Kita bawa bayi ke ibu. Lalu kita merapikan alat. Lalu mencuci tangan. Setelah itu kita melakukan dokumentasi hasil pemeriksaan. Terima kasih.